Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke bab yang 15, yaitu Ima de Shukudayo shimasu. Nah, di bab ini kita akan belajar untuk mengenali nama-nama ruangan yang ada di rumah dalam bahasa Jepang. Yang kedua, kita juga akan mendeskripsikan dan memahami situasi dan kondisi ruangan yang ada di dalam rumah menggunakan kata sifat. Dan yang ketiga, kita akan menjelaskan alasan kenapa kita menggunakan suatu ruangan untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, kita langsung masuk saja ke bagian yang pertama, yaitu kita akan mengenali nama-nama ruangan yang ada di dalam rumah menggunakan bahasa Jepang. Kyakumane benkyou shimasu. Nah, di sini ada 6 ruangan yang akan aku perkenalkan dalam bahasa Jepang. Yang pertama adalah kyakuma. Kyakuma. Kyaku sendiri artinya adalah tamu, sehingga kyakuma memiliki makna ruang tamu. Lalu yang kedua adalah ima. Ima. Ima artinya adalah ruang keluarga, di mana tempat ini biasanya dilakukan untuk berbincang-bincang dengan keluarga. Lalu yang ketiga adalah daidokoro. Daidokoro. Daidokoro ini artinya adalah dapur. Lalu yang keempat adalah niwa. Niwa. Niwa artinya adalah taman kecil yang ada di bagian rumah, entah itu di teras ataupun di halaman belakang. Lalu yang kelima adalah basurumu. Basurumu. Basurumu ini artinya adalah kamar mandi yang diambil dari bahasa Inggris bathroom. Lalu yang terakhir adalah heya. Heya. Heya sendiri artinya adalah kamar. Lalu kalau ditambahkan dengan watashi no heya, ini bisa berarti menjadi kamar saya atau kamar milik saya. Kalau misalnya kita mau mengucapkan kamar milik ayah, kita bisa menggunakan chichi no heya. Seperti itu. Lalu kita juga bisa bertanya kepada teman kita untuk menanyakan di manakah melakukan suatu kegiatan dengan kalimat doko deshimasu ka? Lalu teman kita bisa menjawab dengan nama tempat tersebut, nama ruang tersebut, deshimasu. Nah, di sini kita belajar pola kalimat untuk menyatakan tempat. Kita menggunakan partikel de yang berfungsi untuk menunjukkan tempat suatu hal terjadi atau suatu kegiatan dilakukan. Jadi, ruangan, de, kegiatan. Contohnya, heya de benkyou shimasu, daidokoro de tabemasu, ima de terebi o mimasu. Nah, seperti itu contoh-contohnya. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian yang selanjutnya, yaitu watashi no heya wa akarui desu. Nah, di bagian ini kita akan menjelaskan atau mendeskripsikan kondisi suatu ruangan menggunakan kata sifat. Ada 4 kata sifat yang akan kita pelajari pada bagian ini. Yang pertama adalah hiroi. Hiroi. Hiroi ini artinya adalah luas. Nah, hiroi ini bentuk positif dari luas. Jadi kalau tidak luas, kita bisa menjadikannya hirokunai. Hirokunai. Lalu yang kedua adalah shizuka. Shizuka. Shizuka artinya adalah tenang atau sepi. Nah, jadi kalau misalnya kita membutuhkan konsentrasi tinggi, biasanya kita akan mencari tempat-tempat yang sepi. Untuk bentuk negatifnya adalah shizuka janai. Shizuka janai. Nah, yang ketiga adalah akarui. Akarui artinya adalah terang. Lalu untuk bentuk negatifnya menjadi akarukunai. Akarukunai. Yang keempat adalah kire. Kire. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar tentang kire. Kire ini memiliki beberapa arti, tapi untuk ruangan artinya adalah bersih. Dan untuk yang lain bisa juga menjadi cantik atau indah. Untuk bentuk negatifnya adalah kire janai. Nah, teman-teman perlu ingat nih, kok ada yang pakai kunai, kok ada yang pakai janai. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, tetapi untuk permulaan teman-teman harus ingat kalau kata sifat dalam bahasa Jepang ada 2 jenis, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Oke, kita lanjutkan dulu ke bagian yang selanjutnya ya. Nah, di sini kita punya satu contoh percakapan tentang bagaimana mendeskripsikan kondisi ruangan yang ada dalam rumah. Kita dengarkan dulu ya.
スサンさんの部屋は明るいですか？はい、明るいです。そうですか。Susan-san no heya wa akaru desu ka? Apakah kamar Susan terang? Lalu dijawab, hai, akarui desu. Iya, terang. Lalu bisa dibalas dengan so desu ka? Lalu yang kedua juga ada bagaimana jika mengatakan tidak. スサンさんの部屋は明るいですか？いいえ、明るくないです。そうですか。Jadi ada pilihan untuk menyebutkan kata yang negatif dan positif. Tapi kita juga mempunyai satu lagi contoh percakapan untuk bertanya bagaimana keadaan kondisi ruangan di kamarmu atau di satu tempat itu, yaitu dengan Susan-san no heya wa dou desu ka? Dou desu ka artinya adalah bagaimana. Lalu bisa dijawab dengan akarui desu atau kirei desu, atau tergantung situasi dari ruangan tersebut. Dan tentu saja akan diresponi dengan so desu ka. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana menjelaskan alasan suatu ruangan digunakan untuk suatu kegiatan. Nah, tapi yang pertama kita akan membahas dulu ada kegiatan apa aja sih yang bisa dilakukan di rumah. Kita akan membahas 6 kegiatan dalam bagian ini. Yang pertama adalah shukudai o shimasu. Shukudai o shimasu artinya adalah mengerjakan PR. Lalu yang kedua adalah denwa o shimasu. Denwa o shimasu atau menelpon. Dan yang ketiga adalah terebi o mimasu. Terebi o mimasu. Terebi o mimasu artinya adalah menonton televisi. Dan yang keempat ada nonbiri shimasu. Nonbiri shimasu. Nonbiri shimasu ini artinya adalah bersantai-santai atau mager-mageran gitu. Yang kelima ada kazoku to hanashimasu. Kazoku to hanashimasu. Kazoku artinya adalah keluarga, hanashimasu artinya adalah berbincang atau berbicara. Jadi kita bisa mengartikan kazoku to hanashimasu menjadi mengobrol dengan keluarga. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah gohan o tabemasu atau makan. Nah, di sini kita punya contoh percakapan untuk menanyakan kepada teman di mana teman kalian melakukan suatu kegiatan dan kenapa sih mereka melakukannya di suatu tempat itu. Nah, kita bisa dengarkan percakapan berikut ini ya. よくどこで宿題をしますか？居間でします。どうしてですか？明るいですから。 Nah, yang pertama adalah bisa bertanya, di mana sih kamu sering melakukan sesuatu? Nah, di sini adalah shukudai o shimasu atau di mana sih kamu sering mengerjakan PR? Yang temannya menjawab, ima deshimasu, saya mengerjakannya di ruang keluarga. Dan bisa ditanyakan, doushite desu ka? Kenapa sih? Nah, bisa dijelaskan dengan akarui desu kara, karena terang. Atau bisa juga langsung dijelaskan tanpa harus menunggu teman kita bertanya, doushite desu ka? Seperti ini. Nah, di sini kita belajar pola kalimat untuk menyatakan alasan. Yang pertama, kita bisa menggunakan kara. Kara ini harus diletakkan di akhir kalimat. Jadi, kita harus mengatakan alasannya terlebih dahulu, baru kita menyebutkan desu kara. Contohnya, yoku heya de shukudai o shimasu, akarui desu kara. Alasannya lalu desu kara. Dan juga ada yang lain untuk menyatakan alasan, yaitu menggunakan ryu. Sebenarnya ini mirip-mirip sih sama menggunakan desu kara. Jadi ini diawali dengan ryu wa, lalu alasan des. Contohnya, yoku heya de shukudai o shimasu. Ryu wa heya ga akarui desu. Atau juga bisa juga loh ditambahkan ryu wa heya ga akarui desu kara. Tapi untuk lebih mudah kita pakai kara saja ya dulu di bab ini. Oke. Nah, di sini kita masuk ke bagian kotoba no benkyou. Nah, di sini kita harus memahami nih perubahan konjugasi kata sifat yang positif dan negatif. Seperti yang tadi aku sebutkan, kata sifat ada dua jenis dalam bahasa Jepang. Yang pertama adalah kata sifat i dan yang kedua adalah kata sifat na. Nah, untuk kata sifat i, bentuk positifnya tentunya belakangnya ada i-nya ya. Nah, untuk bentuk negatifnya kalian harus mencoret semua i-nya. Tidak semua sih, tapi cuma satu.
kalian harus mencoret i-nya lalu menggantinya dengan kunai. Contohnya, hiroi menjadi hirokunai, oishi menjadi oishikunai, akarui menjadi akarukunai, dan seterusnya. Jadi huruf i yang paling belakang harus dicoret dan diganti menjadi kunai. Lalu kalau untuk kata sifatna ini sebenarnya lebih mudah sih, karena kata sifat tersebut tinggal ditambahkan dengan janai untuk bentuk negatifnya. Contohnya, Shizuka menjadi Shizuka janai, Kirei menjadi Kirei janai, Yume menjadi Yume janai, dan lain sebagainya. Kalian harus ingat teman-teman, kalau Kirei dan Yume adalah kata sifatna. Kenapa? Kan endingnya i, kan akhirannya huruf i. Oh, tidak bisa, karena Kirei dan Yume itu diucapkan Kire dan Yume, sehingga akhirannya tidak terdengar huruf i-nya, yang terdengar adalah huruf e. Oleh sebab itu, Kire dan Yume adalah kata sifatna. Nah, demikianlah untuk pembahasan pada bab ini. Kita lanjutkan dengan pembahasan yang lain ya nanti.